basiratin, kepada sebuah penglihatan jelas. Ini bermakna kepada al-minhaj al-wadih, sebuah pedoman yang jelas. Ya. Unsur-unsur dakwah itu dan pedomannya harus jelas. Ada kurikulumnya, tidak asal pembinaan. Pembinaan itu kan harus dibuat dari A sampai Z. Dari dia tidak mengenal sampai dia menjadi kader yang nanti akan mendidik kader lagi, itu harus ada tanziman, harus minhajnya jelas aturannya. Itu dan Rasulullah SAW ketika membawa Islam ini minhajnya jelas. Apa yang dibawanya, bagaimana cara menyampaikannya. Saya. Kalau bahasa Melayu, aneh. Itu dari anak ya. Aneh dari Melayu. Ini mendorong kepada kita untuk mengenal salah satu unsur dakwah yang lain, yaitu adalah al-qiyadah al-mukhlisah. Kita harus memahami di antara unsur-unsur dakwah itu adalah bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang ikhlas, menjadi pemimpin bagi rumah tangga kita, menjadi pemimpin bagi organisasi kelompok kecil kita sampai kepada kelompok yang besar. Wa man taba'ani, waman dan siapa-siapa taba'ani yang mengikuti. Siapa itu? Jundullah, para pasukan Allah SWT. Orang-orang yang kita kader, orang-orang yang mengikuti jalan dakwah ini, mereka akan menjadi kader-kader yang terbaik, menjadi para pejuang Allah SWT, menjadi seorang pejuang yang taat, yang subhanallah, maha suci Allah. Ini unsur dakwah berikutnya, yaitu kemahasucian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada totally komitmen yang total, loyalitas yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada komitmen yang, tidak ada loyalitas yang sempurna kecuali kepada Allah dan kepada Rasulnya. Makanya kalau dalam Al-Quran, atiullaha wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Yang pertama menggunakan kata atiullaha. Atiullaha, taatlah kepada Allah, wa atiur Rasul, dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Tapi ketika menyebut ulil amri, tidak menggunakan kalimat atiun. Kenapa? Kita tidak usah loyal kepada pemimpin itu kalau pemimpin itu tidak taat kepada Allah dan Rasul. Begitu. Makanya dalam surah An-Nisa kenapa tidak menggunakan kata wa atiu ulil amri, tidak. Atiullaha wa atiu Rasul wa ulil amri minkum. Kepada ulil amri tidak menggunakan kata atiun. Itu menunjukkan kepada loyalitas yang total kepada Allah saja, dan kepada Rasulnya. Sedangkan kepada pemimpin-pemimpin yang ada di hadapan kita, selama dia menegakkan kalimat Allah, selama itu kita loyal kepada mereka. Tapi ketika mereka sudah melenceng dari jalan Allah, maka kita berlepas diri dari minhum, kita berlepas diri dari mereka. Kita buat satu pemahaman yang benar tentang loyalitas ini. Terakhir, wa ma ana minal musyrikin. Dan wa ma, bukanlah ana, saya ini minal musyrikin, tidak termasuk orang-orang yang syirik. Ini adalah nasib dakwah. Unsur dakwah yaitu mengajak kepada tauhid, menjauhi syirik. Nanti dalam sebuah kitab ini dijelaskan bagaimana syahadat yang benar itu bagaimana. Syahadat kepada Allah, kesaksian kita kepada Allah, dan kesaksian kita kepada Rasul. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah,
Berarti kita bersaksi bahwa tiada la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada yang paling berhak disembah kecuali Allah, dan al-ma'budat dan sembahan-sembahan selain Allah adalah batil semua. Tidak ada ketundukan yang paling total kecuali kepada Allah. Tidak ada ketaatan yang paling hakiki kecuali kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Konsekuensinya ada 4. Kalau kita mengatakan bahwa Muhammad itu utusan Allah, maka konsekuensinya 4. Mentaati semua yang diperintahkan oleh Rasul, wajtinabu ma nahaan, kemudian menjauhi semua apa yang dilarang oleh Rasul, kemudian membenarkan semua apa yang dikabarkan oleh Rasul, dan yang terakhir wa an la yabudallaha illa bimasyara'a, dan tidak beribadah kecuali apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasul. Jadi kalau kita beribadah membuat jalan dakwah dengan jalan yang lain, maka kita tidak mengakui Rasul sebagai Muhammad sebagai Rasul. Ketika kita mengakui Muhammad sebagai Rasul, maka kita harus mengikuti minhajnya, mengikuti jalan dakwahnya, mengikuti cara bagaimana beliau menyampaikan al-Islam. Kalau kita beribadah dengan cara yang lain tanpa dicontohkan, maka kita telah menjadikan pengakuan kita bohong, bahwa Muhammadlah utusan Allah. Kita bersaksi tiada terakhir, Nabi yang terakhir, Rasul yang mulia, yang menyempurna semua syariat kecuali beliau. Kemudian kita beribadah yang lain. Kita melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasul, maka kita telah bohong kepada persaksian kita. Oleh itu, dari minhajul Rasul, jalan hidup atau bukan konsep tugas utama Rasul itu mengajak orang untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah. Dan itu konsep yang mendasar dari semua dakwah. Oleh itu dakwah kita bagaimana bisa menyeru kepada itu, dan nanti disempurnakan dengan semua perkara-perkara yang berhubungan dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau dibahas itu ada lebih dari 50 halaman. La ilaha illallah itu apa? Maknanya bagaimana kita berdakwah menyuruh ke sana itu dengan kalimat la ilaha itu? Apa konsekuensinya? Wah, sangat banyak. Dan ketika kita bisa memahami itu, maka kita akan bisa menyempurnakan dakwah kita dengan baik. Ya. Hal yang terpenting dalam proses dakwah ini, bagaimana kita memanage, ya. Semua yang saya sampaikan tadi ada hal yang tidak bisa dilepaskan, yaitu pengorganisasian. Bagaimana kita memanage dari usrah kita yang terkecil sampai usrah kita yang terbesar. Bagaimana kita memulai pertemuan pengajian kita. Perkataan apa, obrolan apa yang kita mulai. Bagaimana kita mengikat mereka. Bagaimana dengan mutabaah yang kita lakukan setiap pertemuan kita. Ada hal-hal yang mungkin jadi satu hal yang membuat orang-orang enggan untuk datang lagi kepada kita untuk ngaji. Di antaranya yaitu kita tidak bisa memanage usrah kita yang kecil itu dengan proporsional. Contoh, ngajinya baru 3 kali, langsung dikasih lembaran mutabaah, boleh ada datang lagi. Belum juga mereka dekat dengan kita secara fikrah, kemudian hati, kemudian kita membebani mereka dengan beban-beban yang sangat berat, tugas-tugas yang membebani mereka.